Bisa ceritain sedikit nggak tentang diri lo? Dan, gimana ceritanya lo bisa diterima S2 di UK? Oke, mungkin briefly aja ya. Jadi, gue Aska, eee, s ya sekarang lagi kuliah di UCL ngambil Business Analytics. Sebelumnya, kerja di salah satu FMCG di Jakarta, itu udah selama 6 tahun, ya more or less 6 tahun lah. Eee, Sebelum itu kuliah di UI S1-nya, terus ya SMA dulu di Jakarta juga sih. Jadi mostly memang SMA di Magelang, sorry. SMA di Magelang, ya mostly hidup sih di Indonesia, jadi ini pertama kali mungkin belajar di luar negeri gitu. Lo kenapa tertarik UK buat S2? Eee, Mungkin kenapa UK, salah satunya sih karena dari kampus kan juga yang bagus-bagus juga banyak yang ada di sini ya. Kayak mungkin selain UCL ada Imperial yang pasti yang mungkin nomor satu ya di UK. Terus, mungkin lebih ke align dengan plan karir dan hidup aja mungkin ya. Karena kan kalau di UK ini setahun kuliahnya dan jurusan yang pengen diambil memang Business Analytics. Jadi di sini pun juga Business Analytics-nya juga oke. Mungkin kalau orang-orang, banyak yang ada juga yang prefer US pikirnya karena kan di sana juga bisnis juga, oke, cuman ya di UK juga tetap bagus sih dan mungkin perbandingannya kalau di US mostly programnya 2 tahun, di UK itu setahun dan ya that's why sih kenapa pilihnya UK. Selain itu juga mungkin UK, opportunity dan culture wise itu juga oke karena mungkin cukup, apa bahasanya, cukup global kali ya. Jadi banyak orang berdatangan dari berbagai negara untuk ke sini juga, jadi sharing pengalaman dapat, dan nggak mungkin culture wise juga nggak terlalu susah untuk bukan blend in, untuk adapt ya. Walaupun mungkin kayak tetap berbeda dengan Indo, tapi ya sesuatu yang, eee, asing untuk kita gitu. Terus kapan sih lo decide buat, pengen, S2 di UK ini dan prosesnya gimana sih buat apply S2 di UK? Sebenarnya sih mungkin kalau kapan mulai muncul keinginan untuk S2 itu udah lumayan cukup lama sih. Jadi memang pas lulus S1 sempat mau apply S2, udah sempat ngambil, IELTS waktu itu, cuman ya akhirnya sih nggak jadi, karena kayak mikir juga kayak mau ngambilnya apa, terus ya biasalah kayak banyak orang-orang yang kayak pengennya kan, pokoknya S2 deh, mau ngambil apa terserah. Maksudnya bukan terserah sih, tapi pokoknya pengen S2, cuman belum kebayang lah pada waktu itu. Terus, mungkin ini nyambung juga sama pengalaman kerja sih. Jadi waktu gue kerja itu gue 3 tahun pertama di tim finance, jadi gue selama 6 tahun itu kan di perusahaan yang sama. 3 tahun itu di finance dan 2,5 tahunnya sisanya itu di sales-nya sebagai ya quote unquote seperti business analyst lah. Nah, jadi waktu di finance ini juga udah sebenarnya udah sempat kepikiran pengen S2 lagi, cuman apa yang mau diambil juga saat itu tuh masih masih bingung gitu, apakah mau ngambil, MBA gitu atau mungkin mau ngambil, Master of Finance, dan akhirnya waktu ke sales, mulai tuh terlibat dengan banyak, business analytics ya, mungkin versi cupunya lah ya, quote unquote, versi cupunya karena kan Excel-Excel doang, kalau nyampe sini karena kayak, oh emang susah gitu kan. Cuma maksudnya ya versi sangat basic lah dari yang Sederhananya ya? secara kayak sederhana lah, secara teori sama-sama bisnis analytics tapi secara praktek berbeda mungkin. Ya dari situ kan mulai kayak tertarik ke arah data analytics lah, kayaknya lebih sesuatu yang menarik untuk didalami, terus kayaknya career wise juga cukup menjanjikan gitu kan. Cuman di saat itu juga sadar kayak background gue kan bukan yang teknikal kan, karena S1 gue di UI dulu itu tuh manajemen. Jadi kayak untuk misalkan pun kalau S2 mau ngambil MBA, ilmu-wise sama mungkin yang membedakan adalah pengalaman dan networking-nya.
Terus kalau Mhm. ngambil finance udah nggak terlalu kepengen ke arah finance lagi dan kayak kira-kira apa yang bisa me membawa men-separate gue untuk dengan kompetisi gue di saat itu untuk bisa masuk ke arah data analytics or business analytics lah in this case. Itu berarti kan gue harus mengambil S2 yang kira-kira nih nyambung sama itu dan akhirnya gue land di business analytics gitu. Terus, proses apply-nya kayak gimana tuh? Daftar Eee, S2 aja? Awal mulanya sebenarnya yang di-apply itu beasiswanya dulu sih kebetulan kan Oh, beasiswa dulu. kebetulan kan gue ngambil, dapet beasiswa alhamdulillah. Nah itu first thing yang gue apply sih itu di tahun 2022, sorry, Mhm. 2021 akhir, 2021 akhir itu gue coba apply ke Chevening. Jadi gue coba apply Mhm. Chevening, mungkin untuk yang nggak tahu Chevening itu, beasiswa dari pemerintah UK. Nah itu biasanya diberikan ke berbagai negara, jadi nggak cuma Indonesia aja, tapi in this case kayak Indonesia tuh dapat jatah mungkin sekitar 30 sampai 40 orang gitu. Mmm. Sangat kecil dibandingkan dengan LPDP yang kayak total-total tuh bisa kayak 2.000 kali 1 tahun ya. Wow. Cuman 2.000-nya LPDP itu campur dengan yang PhD, dengan yang kuliah dalam negeri, dengan yang luar negeri juga gitu, dan memang banyak sih, gitu. Nah, iya, jadi 2021 akhir apply Chevening, nggak keterima, habis itu 2022 awal baru apply LPDP-nya. Setelah itu Mmm. prosesnya cukup panjang sih, sampai mungkin 3 bulan kali ya, mungkin Mhm. sekitar 3 bulan, pas Juni itu keterima, beasiswanya, akhirnya apply untuk kampusnya awalnya di bulan Juli. Itu pertama kali apply untuk Manchester. Jadi untuk University of Manchester di jurusan yang sama, di Business Analytics. Eee, iya dari situ sih sebenarnya udah mulai. Terus awalnya keterima Manchester, cuman karena udah mepet jadi ngajuin, eee, apa tuh namanya Gar, kalau kalau mau dipindah ke tahun depannya? Tiba-tiba lupa. Oh, defer. Iya bener, di-defer, si offer-nya di-defer ke tahun depan, sambil coba apply-apply di tahun yang sama sih, sebenarnya di 2022 itu juga sempat apply Imperial sama Melbourne, Mhm. yang which Mmm. dua-duanya nggak keterima. Dari situ akhirnya sempat ngambil GRE. Jadi untuk sebenarnya kan tujuan utama gue tuh kampusnya Imperial, karena Business Mhm. Analytics Imperial tuh nomor satu di UK dan mungkin kalau globally dia kayak top 5, top 10 around there lah. Nah, Mhm. tapi, dan dia menyarankan untuk ngambil GRE. That's why di akhir 2022 itu gue memutuskan untuk ngambil GRE dan udah belajar sih sebenarnya sebulan sebulan sebelum, yang which tidak disarankan untuk orang-orang lain yang mau ngambil GRE atau GMAT. Jadi kalau bisa belajarnya setahun gitu, paling kalau mau enak ya. Jadi, akhirnya ngambil, ya nilainya pas-pasan, apply lagi Imperial itu di bulan kayak Desember Desember, Januari itu udah mulai apply-apply kampus lagi. Itu Imperial apply, terus apply ke Imperial, Edinburgh juga sempat apply, dan Mhm. apply UCL juga gitu. Dan akhirnya ya Imperial dan Edinburgh nggak keterima, tapi UCL keterima. Akhirnya pilih UCL dan si Manchester-nya akhirnya dilepas gitu. Itu sih kalau proses. Nice Jadi mungkin nice. more or less dari 2021 ya, sebelum 2021 bahkan karena IELTS-nya sorry, dari tengah-tengah 2021 kan, karena mulai di situ ngambil persiapan untuk IELTS gitu. Jadi mungkin in total sampai berangkat S2 dua tahun. Terus itu, nggak semuanya minta GRE ya? Padahal, programnya Business Analytics semua ya? Heeh, jadi, yang minta GRE or GMAT in this case itu Imperial, sama kemarin sempat lihat-lihat MIT juga. Nah, cuma memang Mmm. ya tergantung sekolahnya ya, kalau minimum requirement-nya beda-beda untuk
GRE-nya sih, cuman, Hmm. eee, kalau bisnis analytics sih nggak semua sekolah minta GRE sih. Terus, kalau boleh tahu nilai lu dulu, verbal quant di atas 160 apa di bawah? Quant-nya di atas 160, quant itu 161, tapi Oh, wah, verbal-nya 150. oh wow, tapi emang susah sih, Emang language susah banget gitu, sih, verbal jujur tuh ya. kayaknya kalau emang if, kayak bahkan kayak even if lu udah biasa speaking English pun kayak I think Nggak, it's still very challenging sih kayak kayak itu very rules driven gitu loh. benar, dan itu apa ya, kayak emang different breed aja sih, kayak Iya, itu tuh maksudnya banyak vocab baru yang kayak kalaupun baca buku juga nggak tahu gitu. iya, iya, Iya kan? wah Kayak ribet baca lah. buku, baca berita, kayak nggak tahu deh tuh kata-kata taunya dari mana kalau nggak dari latihan. Ya, good job lu akhirnya bisa masuk UCL, Ya, mmm, alhamdulillah. terus, lu mesti nulis essay gitu nggak pas apply, UCL? Masih. Jadi mungkin gue cukup mengakui kalau untuk, menulis esai sebenarnya gue cukup lemah karena kayak suka muter-muter gitu lah bahasannya ya. Cuman Mhm, yang, jadi dari pertama kali apply Chevening which 2021 akhir tadi ya, itu, mulai maksudnya mulai dari situ tuh bikin-bikin esai kan dari situ, terus dari Chevening ke waktu apply LPDP, dari LPDP Manchester, Manchester ada Imperial, Melbourne, yang which gue 2 kali ngelakuin esainya sih. Terus ada Edinburgh, ada UCL gitu. Ya jadi lumayan banyak sih esai yang udah gue buat sih. hmm, jadi udah biasa ya ini ya, pas apply Bisa. udah lumayan sering lah kayak cerita tentang diri lu gitu. Oh kalau cerita iya, cuma kalau gimana caranya bikin esai yang benar-benar bagus sih belum bisa bilang ya. Karena mostly banyaklah yang bantuin memang. Karena Mhm, mhm. nggak mungkin sih kalau maksudnya, ya sendiri bisa, cuman alangkah baiknya kalau bisa minta feedback dari orang-orang supaya kayak tahu nih bahwa esai kita nih cukup meyakinkan sebenarnya. Iya, even kayak, penulis buku pun juga ada editor gitu, jadi mereka pun juga nggak Betul. kerja sendiri. Iya, iya, tapi kayak di essay-nya, approach-nya gimana sih? Jadi, lo submit CV juga kan ya di, application-nya? Iya betul. Jadi di essay-nya kayak lo menceritakan lagi mengenai, experience lo yang di CV atau kayak ini beda lagi gitu? Jadi mungkin lebih ke diperdalam sih. Jadi kan kalau di CV biasanya, eee, lebih ke, oke, apa yang misalnya gue responsible untuk project apa, impact ke perusahaan apa, basically kan di CV gitu aja kan, Mhm, mhm, simple, role-nya apa, project apa, impact apa, selesai. Nah mungkin waktu di SI juga nggak semuanya gue ceritain, tapi kayak cuman di awal cuma briefly kayak, "Oke, gue kerja di sini berapa lama, pindah, journey-nya gini gini gini." Tapi yang diperdalam tuh lebih ke, beberapa case yang menurut gue bisa menunjukkan suatu karakteristik yang dicari sama kampusnya gitu. Misalkan kayak, "Oh, gue ngejalanin project ini karena misalkan ada masalah apa di perusahaan yang akhirnya gue jadi mesti responsible dengan project-nya. Terus selama me-manage project-nya atau menjalankan project-nya itu isu-isu apa sih yang gue temukan, kayak apa yang gue lakukan specifically di situ gitu kan. Dan akhirnya setelah berhasil apa impact-nya sampai sekarang ini gitu. Jadi mungkin lebih lebih deep dive dan lebih kayak storytelling aja sih kalau di bagian situ. mmm, right, right. Jadi storytelling tapi lebih ke kayak, professional-nya ya, kayak like what you do on the job Mhm. gitu ya? Betul betul, Lo gitu kasih sih dan berapa story di itunya, di essay-nya? mungkin Kasih berapa 2 case? ya. Jadi mungkin yang salah satu kuncinya juga kan, esai kan basically kita kayak storytelling untuk bisa Mhm, meyakinkan kayak, "Gue mau kuliah di tempat lo ngambil jurusan ini karena ini," kan. Jadi mhm, case-case yang gue tunjukin tuh mungkin kayak 2 di kantor, tapi
itu gue kaitkan ke tujuan gue mau kuliah gitu. Jadi kayak misalkan gue bilangnya, "Oke, gue mau kuliah Business Analytics karena gue ngerasa data di Indo kurang dan gue mau membantu mengembangkan data industri atau sektor data di Indo," gitu kan. Gue tahu kurang tuh misalnya ya dari gue sebutin lah dari pengalaman gue gitu. Misalkan kayak, oh di kantor tuh ada masalahnya ini yang akhirnya gue jalanin project ini, gue sama klien atau sama bisnis partner ada problem ini dengan data, akhirnya gue ngelakuin ini. Jadi kayak akhirnya kan gue kayak dapet sebenarnya tuh akhirnya gue jadi bisa ngomong kayak di perusahaan pun banyak problem-problem atau isu-isu terkait data yang masih bisa dikembangkan. Makanya gue mau ngambil S2 gitu. I see I see. Correct me if I'm wrong, cuman gue pernah baca kayak kalau kampus UK itu, again Mhm, correct me if I'm wrong, gue pengen tahu apakah ini myth atau enggak, but like, applicant yang apply ke programnya harus bener-bener kayak cocok dan, harus fit banget lah dengan programnya gitu pas mereka apply. Jadi kayak mau kuliah, mmm, misalnya mau kuliah, political science sebelumnya udah harus ada pengalaman di sekolah, seputar itu, kayak, apakah mhm. betul gitu? Harus bener-bener Eee, fit gitu? Mungkin tergantung kampusnya juga ya kalau yang itu. Cuman dari pengalaman gue dan dari ngelihat sekitar sih sebenarnya fit-nya juga nggak yang harus 100% banget gitu. Karena, banyak kok misalkan di jurusan gue ada yang dari psikologi gitu kan, yang which mungkin kayak psikologi tiba-tiba ke business analytics gitu ya. Sebenarnya balik lagi tinggal gimana kita mau mengkaitkan pengalaman kita dan tujuan kita ke si jurusannya, itu aja kan sebenarnya. Mmm, Cuman memang beberapa beberapa kampus kayak misalkan contohnya Imperial. Imperial tuh kayaknya cukup butuh orang yang punya background matematikanya kuat, or kayak punya background programming dan itu, mereka specifically mention lah di application-nya. Jadi kayak, "Oh lu mesti mmm, nunjukin ini, lu mesti bisa matematik, kuantitatif lu harus bagus ya." That's why mereka minta GRE kan. Itu another way untuk kayak menunjukkan bagi kita-kita yang tidak mengambil jurusan yang kuantitatif banget, menunjukkan bahwa kita tetap ada skill kuantitatifnya. Dan kayak kalau programming basics, kayaknya sih mereka prefer untuk orang yang punya pengalaman ya, yang which sebenarnya ketika lu bukan datang dari dunia itu, lu tetap bisa ngambil skill basic-nya ya dengan coursework online gitu. Itu sih yang jadinya mesti diajar. Tapi in the case of UCL, nggak terlalu sih sebenarnya. terus gue pengen nanya sih tentang, kayak lebih ke culture-nya sih, mungkin culture of writing dulu deh. Di esainya ataupun maupun di kelas kalau lo harus menulis, misal harus nulis esai gitu, Mhm. cara menulisnya kata-katanya harus yang kayak cantik banget gitu nggak? Kayak, harus yang kayak sophisticated banget gitu apa lebih prefer yang simple atau kayak just in the middle aja gitu? Generally speaking. Mungkin kalau generally speaking, di yang middle ya, nggak mesti yang cantik banget, tapi juga bukan yang casual gitu sih. Jadi tetap formal. Mmm, Ini overall, ini kayak mungkin kalau gue tarik rata-rata seluruh kampus, tapi in my case kayak di program gue itu, sebenarnya dosennya nggak terlalu memperhatikan cara penulisan gitu, yang penting kayak output-nya jelas. Karena mungkin mereka juga punya mindset sih kayak, ini anak-anak yang dari anak internasional yang kuliahnya cuma 1 tahun, ya they don't have a huge expectation untuk kayak mereka bisa langsung adjust dengan cara penulisan di sini gitu kan. Walaupun mungkin mmm, mereka mungkin kalau yang mereka punya standar itu kayak citation gitu sih. Mungkin mmm, kalau citation mereka ada standarnya sendiri yang harus kita disuruh kayak, "Oke, lu coba aja cari cara citation, misalnya Harvard citation or something else," gitu kan. Tapi kalau cara mmm. penulisan sih, yang penting general, formal, nggak perlu yang cantik-cantik kayak ya nggak perlu kayak, IELTS harus 9 gitu, writing-nya kayak
Enggak Iya sih. iya. That's good to know. Mungkin ini, last question sih. Lo ada tips Iya. untuk, orang-orang yang mau kuliah S2 di UK nggak? Tips biar diterima di sekolah, impian mereka? Mungkin tipsnya ini sih, do the proper research aja. Kayak mulai dari apa yang kita mau, plan-nya apa ke depannya, dan dari situ baru kayak cari kampus dan jurusan yang sesuai gitu. Karena, akan membuat proses application dan proses kuliahnya lebih mudah karena ya kita udah tahu gitu apa yang kita pengen dan kayak lebih mungkin juga lebih termotivasi. Karena kan beberapa kampus ada application-nya yang ada proses interviewnya, yang which itu akan sangat membantu ketika tujuannya itu memang tujuan kita yang sesungguhnya gitu, bukan kayak kan kita tidak bisa kabur dari fakta bahwa ada aja orang yang pengen S2 untuk kayak S2 aja gitu kan. Yang kayak, "Ah, ya gue mau berhenti kerja dulu," gitu, kuliah. Tapi kuliahnya untuk apa juga mereka nggak tahu kan. Cuman ya itu really help ketika kita tahu apa yang kita pengen dan dipersiapkan dari jauh-jauh hari aja sih, gitu. Karena cukup panjang kan sebenarnya prosesnya itu. Mungkin ya 1 tahun is a good, eee, wah, it's a good time untuk kita spare mempersiapkan, tapi kalau bisa lebih juga nggak masalah gitu. Oke, thank you banget Ash buat waktunya.